Halo guys, sekarang aku lagi sama anti aku yang merupakan seorang wirausahawan dari Rumah Makan Kepiting Nyablak. Oke, selamat malam Anti. Selamat malam. Aku mau ngucapin terima kasih ke Anti udah nyempatin waktunya buat aku wawancara untuk tugas aku hari ini. Oke. Ini kita ngobrolnya santai aja ya Anti. Oke, siap. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau nanya nih sama Anti, boleh nggak Anti ceritain dulu sedikit tentang diri Anti sama usaha yang lagi Anti jalanin sekarang ini? Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Hardianti. Saya basicnya adalah seorang bidan dan juga entrepreneur. Saya punya usaha Kepiting Nyablak, Rumah Makan Kepiting Nyablak. Itu saya bangun dari tahun 2017. Rumah Makan Kepiting Nyablak ini rumah makan yang berkonsep makanan seafood gitu. Oke Anti. Sama ini Anti, aku penasaran sama sebenarnya usaha ini tuh mulai dari kapan Anti ngejalaninnya? Usaha Kepiting Nyablak ini aku mulai dari tahun 2017 di bulan November. Tapi sebelum memulai Rumah Makan Kepiting Nyablak, jauh sebelumnya aku juga sudah memulai bisnis yang lain seperti fashion, event organizer gitu. Jadi untuk usaha food and beverage atau F&B di Kepiting Nyablak ini baru mulai di tahun 2017 gitu. Jadi kira-kira udah mau 10 tahun ya Anti? Kurang lebih baru 8 tahun. 7 tahun atau 8 tahun ya? Sekitar itulah. Iya, 8 tahunan. Kalau boleh tahu ya Anti, dulu tuh kenapa Anti kepikiran buat mulai usaha Kepiting Nyablak ini? Oke, jadi ceritanya gini, karena hobi untuk berwirausaha, pada dasarnya jiwanya itu jiwa entrepreneur, pengennya punya usaha. Kan tadi Anti sempat cerita, pernah punya usaha fashion, pernah usaha event organizer, jadi ngerasa tertantang usaha apa lagi nih ya yang kira-kira bisa ditekunin atau digeluti gitu. Anti penasaran dengan dunia kuliner. Sebenarnya Anti juga nggak ada basic untuk memasak, nggak ada pengetahuan tentang seafood. Jadi Anti berupaya cari referensi sendiri. Kira-kira apa nih di Lampung ini yang belum ada, yang kira-kira Lampung punya dan menarik masyarakat untuk kira-kira penasaran nih sama olahan yang belum pernah ada terus ada di Lampung. Kepikiran lah waktu itu kayaknya seafood yang jarang banget orang konsumsi itu kepiting waktu itu. Jadi ngulik-ngulik lah soal kepiting, walaupun waktu itu Anti belum pernah makan kepiting karena kepiting terbilang mahal. Jadi Anti belum pernah jajan khusus untuk kepiting. Jadi ya otodidak, cari tahu infonya kepiting itu seperti apa, cara pengolahannya seperti apa, cara ngebersihinnya gimana. Jadi benar-benar trial trial and error bahasanya. Jadi akhirlah ketemu suatu resep di mana konsep ini benar-benar original Anti yang punya, namanya saus nyablak. Jadi kepitingnya dimasak dengan campuran kerang, udang, cumi, jagung, disiram dengan atau dimasak dengan saus nyablak itu gitu. Wow, jadi memang panjang banget ya dari latar belakang terbentuknya Kepiting Nyablak ini. Nah, Anti, kira-kira pas awal mulai usaha ini modalnya berapa Anti? Sama itu modalnya dari tabungan Anti sendiri atau gimana Anti? Kalau modalnya itu boleh percaya atau enggak, modal hanya Rp500.000. Jadi usaha ini benar-benar kita rintis dari nol, bukan nol lagi, bahkan minus. Cuman pegang uang 500.000 itu inget banget untuk kita coba beli kepiting beberapa untuk diuji coba. Itu kepiting plus bumbu-bumbunya. Dari 500.000 itu udah berapa kali masak, kalau nggak salah 3 hari berturut-turut coba masak lagi sampai akhirnya benar-benar pede untuk dijual. Awal-awal jual langsung ke teman-teman WhatsApp aja dan Instagram. Begitu di up ternyata banyak yang order, terus berkembang dari yang awalnya di teras hanya 1 meja, terus kita ngebongkar garasi rumah, dan akhirnya untuk besarnya kita tambah lagi modal dari jual mobil
gitu dulu. Ada 500.000 guys. Nanti Iya. aku tunjukin gimana sekarang tempatnya udah gede banget. Kan pasti di awal-awal ini nggak terlalu mulus ya Anti. Iya. Nah itu waktu awal merintis itu kendala terbesar yang Anti alami itu apa Anti? Sampai sekarang yang Anti masih kayak ngebekas banget sampai bisa sebesar ini tuh gimana Anti? Kendala yang paling Anti rasain? Sebenarnya gini, menjalani usaha ini benar-benar tidak dibuat mindset sih. Semua itu kan tahu, mahasiswa pasti tahu semua yang terjadi itu karena mindset. Jujur saja waktu mengawali yang namanya membangun usaha, tidak ada yang begitu besar halangannya atau berat yang begitu berat gitu, karena semuanya dijalani benar-benar ya udah, apa yang bisa dilakukan coba dilakukan. Kayak seperti nggak ngerti nih kepiting cara masaknya gimana, ya udah Anti pelajarin. Nggak ngerti apa aja sih kepiting ini yang harus dibuang, bagian-bagian apa, ayo belajar. Terus nggak bisa masak, ya cari platform apa nih yang bisa untuk belajar. Semuanya dipelajarin, semuanya dilakuin, dinikmatin sambil terus optimis dan berupaya untuk membesarkan usaha. Apapun yang dilakukan jadi menggunakan hati, dibesarkan benar-benar ini ya karena dinikmati usahanya. Apa yang sekiranya kurang kita besok pelajari, apa yang salah diperbaiki kayak gitu. Jadi kalau untuk tantangan dan rintangannya nggak bisa menggambarkan tantangannya apa ya, mungkin kayak karena ambisi mungkin ya, ambisi yang pengen cepet-cepet besar tapi nggak punya modal kayak gitu. Mungkin pengen punya stok piting yang banyak tapi nggak ada ya, uang yang pas gitu. Jadi ya paling mungkin kayak gitu aja lah. Jadi memang dari optimis kita guys. Jadi Anti aja nggak ngerasa tantangannya itu kayaknya ada, tapi Anti karena optimis terus dan terus kayak ya dilakuin terus lah karena Anti emang seneng kan. Jadi kayak ya udah emang slow aja gitu. Iya, dijalanin aja. Anti pernah nggak ngalamin kerugian kayak misal ngerasa biasanya nggak selama ini gitu kepiting nyablak gitu. Kalau misal apalagi pas COVID, Anti mungkin pernah ngerasa pas COVID. Nah itu bisa nggak Anti ceritain kayak rasanya kerugian itu gimana, sama Anti ngadepinnya gimana pas ada mau merasakan adanya penurunan dalam penjualan Anti gitu. Pastinya saat COVID kayaknya enggak hanya kita saja yang mengalami penurunan untuk omset, penurunan pendapatan. Jadi kayak yang COVID kemarin itu karena banyak, nggak cuma kita aja, ya nggak begitu berasa itu menjadi hal yang menakutkan. Jadi mencoba optimis, ini pasti akan terlewati, ini pasti akan dilalui. Dan satu sih kuncinya, bahwa di mindset kita ketika ada tantangan dan rintangan yang seperti COVID itu harus ada optimis dan harus selalu berpikir positif bahwa ini akan dilalui, ini akan terlalui, ini akan terlewati begitu saja. Dan pasti di depan apapun yang terjadi saat ini, misalnya ada kesusahan, pasti Allah berikan kemudahan. Harus namanya mengusaha itu harus betul-betul punya mental yang kuat, mental baja, dan tentunya dibarengi dengan iman. Ingat kata Allah, inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan Allah barengi dengan kemudahan. Bukan setelah kesusahan ada kemudahan, tapi Allah barengi apa yang susah pasti ada kemudahan. Selama kita mau benar-benar mencoba dan berupaya, berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah jadi itu emang guys, bukan jadi penghalang ya guys. COVID kemarin itu contohnya Anti kayak masih terus berusaha buat bangkit dari keterpurukan itu guys. Dan sampai sekarang makanya jadi gede banget usahanya. Ya, alhamdulillah bisa bangkit kembali, bisa dapat omset seperti sebelum COVID lagi gitu. Nah sampai sekarang kan usaha Anti ini masih jalan ya Anti. Ya. Nah itu Anti ada nggak sih cara atau tips dan trik yang sampai bisa bertahan sampai sekarang ini Anti? Ya, namanya dunia usaha itu persaingannya luar biasa. Kita usaha seafood pasti akan ada pesaingnya seafood. Jadi cara Anti supaya kita tetap bisa bertahan harus punya inovasi, harus inovatif,
apa nih kira-kira ya di pasaran yang diinginkan sama customer itu seperti apa. Kalau orang-orang kira-kira bosen dengan kepiting, bosen dengan olahan seafood, kira-kira apa yang supaya memanggil atau memantik minat masyarakat lagi untuk makan di tempat kita. Akhirnya kalau Anti berinovasi menciptakan menu baru seperti nasi jukut gitu. Oh, jadi selain kepiting nyablak ini ada nasi jukut juga ya, Anti? Iya. Anti, kalau untuk promosi sendiri nih Anti, itu Anti dari mulut ke mulut atau ada sosial media juga Anti? Akhirnya menggunakan sosial media, benar-benar dimaksimalkan kekuatan sosial media. Semua platform kita ikut di dalamnya, ikut gimana caranya, harus promosi semaksimal mungkin gitu. Jadi jualan Anti benar-benar mengandalkan sosial media. Kalau boleh tahu sosial medianya ada apa aja Anti? Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp, pokoknya semua platform sosial media kita gunakan. Nanti di sini guys. Sini. Oke, nah ini terakhir nih Anti. Ya. Kalau di zaman sekarang ini kan anak-anak muda kayak aku ini itu pasti pengen kan nyoba buat usaha juga Anti. Nah Anti ada nggak sih saran buat kita anak muda ini kalau pengen memulai sebuah usaha itu Anti? Untuk saran kayak harus punya jiwa entrepreneur karena gini, kita hidup di zaman yang benar-benar serba maju. Semuanya kita di handling atau dikuasai dunia digital, AI segala macam itu. Kalau kita tidak punya skill atau kita tidak punya mindset yang terbuka luas, kita tidak akan menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Ketika kita ingin membangun usaha, kita jangan pernah merasa kecil hati atau takut dulu. Harus punya jiwa optimis dulu. Apa yang disukain, apa yang diminatin, ayo ditekunin, dimaksimalkan. Apalagi dunia digital, semua apa yang kita mau cari tahu ada. Apa yang mau kita kulik-kulik semuanya ada di sosial media. Mau di platform YouTube, TikTok, Instagram, apa yang dimau ada. Dan juga kita sekarang dipermudah, nggak harus punya usaha dengan modal sendiri. Sekarang ada yang namanya afiliator, terus ada yang namanya reseller. Kalau reseller tuh udah dulu, tapi kalau kayak afiliator segala macam itu baru-baru ini. Jadi untuk anak-anak muda yang mau punya usaha, jangan batasin diri, jangan batasin kemampuan. Aku cuma bisanya begini doang, aku cuma bisanya apalah, misalnya hal-hal yang cuma bisa dijangkau dengan mudah. Jangan pernah punya mindset kayak gitu. Jadi punya anak muda itu yang punya impian yang besar harus dibangun, dikuatkan fondasinya supaya ketika nanti impiannya menjadi besar tidak goyah dan tidak gampang dijatuhkan ke orang lain atau pesaing-pesaing. Karena yang namanya usaha pasti akan ada pesaingnya. Oke, jadi memang harus dari diri kita sendiri guys. Kayak emang udah ada mimpinya, tinggal kitanya gimana cara kitanya buat Usaha. Ya usaha kita itu gimana. Apalagi di era digital ini yang serba sekarang ini luas banget. Jadi tinggal kitanya yang bisa menyesuaikan buat wujudin apa yang ada jadi impian. Harus punya mimpi yang besar dulu. Jangan pernah takut untuk bermimpi yang besar, karena segala sesuatu yang besar itu ya diawali dari mimpi yang besar. Gak mungkin orang punya mimpi kecil terus tiba-tiba kok jadi besar. Pasti dia udah pernah bermimpi untuk menjadi besar dulu, sehingga dia tekun, dia benar-benar usahakan, upayakan untuk menjadi besar. Betul. Baik, itu mungkin sekian dari wawancara singkat hari ini, atau lebih kayak ngobrol-ngobrol santai sama Anti aku yang seorang wirausahawan yang pastinya dimulai dari hal kecil dulu sampai bisa sebesar sekarang ini. Dan semoga dari apa wawancara kita hari ini tuh bisa jadi motivasi buat teman-teman sekalian yang mau mulai usaha itu. Jangan takut, karena
kita emang harus bermimpi besar dulu biar kita bisa dapetin hal yang besar itu. Baik, terima kasih Anti buat waktunya hari ini. Semoga apa yang Anti sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat aku sendiri dan buat teman-teman juga yang menonton sesi wawancara pada hari ini. Baik, terima kasih Anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.